Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Romansyah, mahasiswa budidaya perikanan kelas 5B, ingin melakukan seminar proposal proyek mandiri. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nuning M. Nur selaku dosen pembimbing mata kuliah proyek mandiri. Dan yang kedua, di sini saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Pendederan ikan gurame dengan penambahan tepung kunyit. Selanjutnya, di sini saya ingin membacakan isi materi atau isi slide yang saya buat. Latar belakang, tujuan, kerangka pemikiran, dan kontribusi. Metode pelaksanaan, waktu dan tempat, alat dan bahan, dan selanjutnya itu prosedur kerja. Pertama, saya ingin menyampaikan morfologi ikan gurame. Berdasarkan Sitanggang dan Sarwono tahun 2006, ikan gurame Ospronenmus gurame diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya yakni Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, subkelas Actinopterygi, superordo Perciformes, ordo Labyrinthici, subordo Anabantoidea, family Anabantidae, genus Ospronenmus, spesies Ospronenmus gurame. Dan untuk penambahan atau tumbuhan yang saya gunakan yakni kunyit. Untuk klasifikasi tumbuhan kunyit di sini divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Curcuma, spesies Curcuma longa, menurut Samsu Hidayat dan Hutapea tahun 1991. Latar belakang. Ikan gurame cukup digemari masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Meskipun pertumbuhannya tergolong rendah, ikan gurame cukup banyak dibudidayakan oleh petani, menurut Saparinto tahun 2013. Produksi ikan gurame terus meningkat, rata-rata 68,15%, menurut data KKP tahun 2018. Lamanya waktu pemeliharaan pada setiap segmen. Untuk solusinya, salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan mempersingkat waktu pemeliharaan adalah dengan mengoptimalkan pencernaan. Karena untuk pertumbuhan apapun, baik manusia ataupun ikan, itu salah satu masalahnya adalah di pencernaan. Dengan penyerapan pakan yang baik, maka pertumbuhan akan menjadi baik. Di sini saya ingin mengaplikasikan penambahan tepung kunyit pada pakan guna untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan gurame. Tujuan proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup atau survival rate, pertumbuhan mutlak, pertumbuhan panjang harian atau laju pertumbuhan harian, pertumbuhan panjang dan bobot, pengamatan respon ikan terhadap pakan atau yang bisa disebut palatabilitas, dengan penambahan tepung kunyit ke dalam pakan. Kerangka pemikiran. Pemberian kunyit dapat meningkatkan pencernaan zat makanan dalam saluran pencernaan. Karena kurkumin memiliki fungsi yang dapat merangsang dinding kantung empedu, mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus untuk meningkatkan pencernaan lemak, protein, serta karbohidrat, sehingga
aktivitas penyerapan zat-zat makanan menjadi meningkat, dan minyak atsiri mencegah keluarnya asam lambung yang berlebihan. Kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang penambahan tepung kunyit ke dalam pakan ikan gurame. Selain itu, diharapkan kedepannya dapat berkontribusi di kalangan masyarakat laju guna untuk meningkatkan produksi ikan gurame. Waktu dan tempat pelaksanaan proyek mandiri ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2020 yang dilaksanakan di rumah dikarenakan pandemi corona. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan yakni kolam bulat dengan ukuran 2 kali 1 meter, scope net, termometer, waring, penggaris, timbangan digital, pH paper, DO meter, saringan, parutan, selang, dan pisau. Bahan yang digunakan untuk proyek mandiri ini yaitu benih ikan gurame dengan ukuran 3-4 cm, probiotik yang digunakan untuk air ataupun ke dalam pakan, tepung kunyit dengan dosis 3% dari 1 kg. Ini artinya 3% dalam 1 kg. Artinya di sini penggunaan tepung kunyit sebanyak 30 gram jika 3% yang digunakan. Setelah itu, pelet PF 1000 dan pelet PF 800. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu mulai dari persiapan media, penebaran benih ikan gurame, pengaplikasian tepung kunyit pada pakan dengan dilakukan penyemprotan dan diangin-anginkan. Setelah itu, melakukan pemeliharaan ikan gurame, tidak lupa dengan perlakuan perbaikan kualitas air. Setelah itu, melakukan sampling untuk mendapatkan data pertumbuhan dan data yang ingin diambil. Yang terakhir, melakukan pemanenan. Parameter pengamatan pada proyek mandiri ini meliputi pengamatan pertumbuhan, di antaranya pertumbuhan bobot, pertumbuhan panjang, pertumbuhan harian ikan, pertumbuhan panjang harian, survival rate atau ketahanan hidup ikan, dan FCR. Pengamatan kualitas air yang diamati antara lain suhu menggunakan termometer batang, pH menggunakan pH paper, dan DO. Untuk alat-alatnya sendiri ini suhu dan pH dimiliki pribadi, dan DO itu akan dilakukan pengecekan di lab perikanan Polinela. Jadwal pelaksanaan. Pertama, seminar proposal yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Yang kedua, persiapan media. Persiapan media untuk mematangkan air agar media tersebut siap untuk digunakan itu dilakukan pada bulan Oktober di minggu pertama. Dan diikuti oleh pengisian air. Itu dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Penebaran benih. Penebaran benih dilakukan setelah seminar proposal. Pemeliharaan
dilakukan di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan November. Sampling dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober yang meliputi keterangan awal penebaran benih ikan gurame. Panen dilakukan di minggu keempat bulan November dan seminar hasil dilakukan pada bulan Desember. Untuk analisis biaya atau anggaran. Untuk biaya tetap sendiri, jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp148.000. Untuk biaya tidak tetap, dikeluarkan anggaran sebesar Rp600.000. Untuk total anggaran yang dikeluarkan guna melakukan proyek mandiri tersebut sebesar Rp748.000. Demikian pemaparan seminar proposal yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.